Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Mas yang berhasil mengalahkan Dom dengan bantingan brutalnya. Bahkan meskipun Dom sudah melepaskan kekuatan penuhnya untuk menghadapi Mas, pada kenyataannya Dom tetap saja tidak bisa menandingi kekuatan Mas hingga membuatnya mengakui kekalahannya. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. かかってこい、ゴミ野郎。 Cerita berlanjut dengan memperlihatkan ke-6 orang rekan Mas yang sudah bangkit kembali setelah Mas berhasil mengalahkan Dom. Sementara di sisi para warga yang juga melihat kemenangan Mas saat itu, di sini mereka pun langsung bersorak kegirangan untuk merayakan kemenangan Mas tersebut, sembari berkata, dia menang. Orang yang bahkan tidak bisa memakai sihir berhasil mengalahkan penyihir terkuat. Mas kemudian terlihat sedang merayakan keberhasilannya sendiri dengan melakukan sebuah tarian kemenangan. Lalu tidak berselang lama ketika Vin dan yang lainnya baru saja akan menghampiri Mas, tiba-tiba saja mereka pun langsung dikejutkan dengan suara Inu Senjiro yang saat itu mengatakan selamat. Aku tak menyangka kau akan bisa melakukannya. Jujur saja aku terkejut, tapi takdirmu tetap tidak berubah. Kalian semua akan dikorbankan untuk membuat hidupku menjadi abadi. Namun sesaat sebelum Inu Senjiro sempat menyelesaikan ucapannya yang ingin menjadi abadi untuk selama-lamanya, tanpa terduga, tiba-tiba saja Inu Senjiro juga langsung dikejutkan dengan Mas yang saat itu sudah berdiri di sampingnya. Untuk sesaat Inu Senjiro memang sempat dibuat kebingungan sebenarnya sejak kapan Mas sampai di sana. Tapi berhubung Mas sudah sampai sejauh ini, maka Inu Senjiro pun langsung saja memanggil tongkat sihirnya untuk menghadapi Mas, sembari mengatakan sepertinya kau berniat untuk terus menghalangiku Mas Bandar. Namun alih-alih langsung bersiap untuk menghadapi Inu Senjiro juga, dengan entengnya Mas pun malah merosting Inu Senjiro terlebih dahulu dengan mengatakan, gak juga, kalau kau mau nyantai saja di rumah dan tidak menggila, maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Dan juga, ada satu hal yang sebenarnya ingin kukatakan. Apa kau tidak sudah terlalu tua untuk memakai nama julukan? Maksudku, apa orang seusiamu masih mau memakai julukan Inu Senjiro? Gitu. Itu cringe banget. Aku sadar kau tidak punya siapapun yang akan memberitahu hal semacam ini padamu. Tapi sebaiknya kau cari pekerjaan, karena masalah keabadian ini tidak akan membantu apapun. Mendengar hal itu, Inu Senjiro pun langsung saja menggunakan sihir waktunya untuk menyerang tangan kiri Mas, sembari mengatakan kau terus saja menghibur. Hingga meskipun sesaat Mas memang tidak merasakan rasa sakit sama sekali, sesaat kemudian, tiba-tiba saja Mas pun malah dibuat terkejut dengan tangannya yang sudah berubah jadi keriput, layaknya tangan kakek-kakek. Inu Senjiro menjelaskan sihirnya itu bisa mempercepat waktu apapun yang telah disentuhnya sejauh 100 tahun. Jadi mulai sekarang, tangan kiri Mas itu sudah tidak berguna lagi. Bahkan meskipun di sini Mas sudah mencoba menyerang Inu Senjiro dengan menggunakan pukulan tangan kanannya, pada kenyataannya, Mas masih saja tidak bisa menyentuh Inu Senjiro karena ada sihir yang menyelimuti dirinya, hingga membuat Mas terpaksa membatalkan serangannya. Dengan trik itu tentu saja Mas tidak akan bisa menyerang Inu Senjiro tanpa terpengaruh sihirnya. Atau dengan kata lain, Mas sama sekali tidak akan bisa mendekatinya. Namun karena Mas ini selalu saja bisa membuat yang mustahil jadi mungkin dengan kekuatan ototnya, saat itu Mas pun langsung pergi dari sana untuk mengambil pedang Dom dan membawanya kembali ke tempat Inu Senjiro. Kemudian setelah Mas membengkokkan pedang itu menjadi seperti bumerang, di saat itu juga Mas pun langsung saja melemparkan pedang itu ke dalam tanah hingga membuat Inu Senjiro tidak mengerti sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh Mas. Namun tepat ketika Mas kembali melesat ke depan untuk melayangkan pukulannya kepada Inu Senjiro, tanpa terduga, tiba-tiba saja pedang yang dilemparkan oleh Mas tadi juga ikut keluar dari dalam tanah tepat di depan Inu Senjiro, hingga Mas pun dapat melancarkan serangannya dengan memukul pedang itu tanpa harus menyentuh Inu Senjiro secara langsung. Mas mengatakan besi itu tidak bisa menua. Keren kan? Pokoknya aku tetap tidak akan merubah kata-kataku. Kalau kau mau melawanku, aku akan melawan balik. Wajahmu itu sepertinya perlu dihajar sedikit. Mendengar hal itu, Inu Senjiro pun hanya tampak diam saja sembari menatap Mas dengan sinis. Tapi berhubung Inu Senjiro sendiri masih menunggu gerhana matahari tiba, maka dia pun sengaja menahan dirinya untuk tidak terpancing dengan ocehan Mas, dan langsung merapalkan mantra time stone yang berbentuk beberapa ular raksasa yang dilengkapi dengan sihir waktunya. Melihat kejadian itu, Dom pun kemudian bertanya-tanya, apakah kekuatan Mas Badan akan mampu menandingi kekuatan ayahnya. Namun tepat ketika Inu Senjiro sudah meluncurkan para ularnya untuk menyerang Mas, meskipun sesaat Mas memang tampak berhasil menghindari gigitan ular itu dan menganggap ini adalah sesuatu yang gampang, tanpa terduga, ternyata sejak awal ular itu memang tidak berniat untuk menggigit Mas,
karena dia hanya ingin mengejar pedang yang digunakan oleh Mas. Setelah mendapatkan pedang tersebut, para ular itu pun kembali bergerak untuk menyerang Mas dalam kecepatan tinggi. Bahkan walaupun sesaat, Mas juga masih bisa menghindari gigitan ular itu berkat kelincahan tubuhnya. Tepat di saat Mas baru saja mengatakan ular itu menyulitkan dan dia jadi lengah, tiba-tiba saja tangan kanan Mas malah sudah digigit oleh ular tersebut, hingga membuat tangannya langsung jadi menua dan Mas tidak bisa menggunakan kedua tangannya lagi sekarang. Inu Senjiro kemudian bertanya kepada Mas, "Apa cuma segitu kemampuanmu?" Sedangkan Dom yang melihat kondisi Mas sudah melemah seperti sekarang. Menurutnya pertarungan ini mungkin terlalu berat bagi Mas, karena di antara penyihir tidak ada yang sebanding dengan ayahnya. Di sini kita pun dapat melihat Mas yang terdiam sesaat dan langsung mengaktifkan mode weakness-nya. Hingga di saat Inu Senjiro baru saja akan menggunakan sihir waktunya kepada Mas kembali. Di saat itu juga, tiba-tiba saja Mas pun langsung menendang sepatunya ke mulut Inu Senjiro untuk membuat Inu Senjiro tidak bisa menyelesaikan mantranya. Dari kejadian ini, Inu Senjiro sama sekali tidak pernah menyangka kalau Mas akan menyumpal mulutnya dengan sepatu. Tapi karena Mas benar-benar sudah kehilangan kemampuan untuk memakai tangannya, maka Inu Senjiro pun sangat yakin bahwa Mas tetap saja tidak punya cara untuk menyentuhnya secara langsung. Namun siapa sangka, tepat ketika Inu Senjiro baru saja mengatakan apalagi yang bisa dilakukan oleh Mas, tiba-tiba saja Inu Senjiro pun malah langsung dikejutkan dengan sebuah pilar batu yang menghantam wajahnya, hingga membuatnya terpental jauh ke belakang. Inu Senjiro bertanya-tanya sebenarnya benda apa yang telah menyerangnya tadi, hingga setelah dirinya melihat ada sebuah pilar yang melayang di atasnya, dan pilar itu diangkat oleh Mas menggunakan kakinya saja. Sontak Inu Senjiro pun semakin dibuat terkejut dan tidak percaya bagaimana bisa Mas mengangkat pilar itu hanya dengan menggunakan kakinya saja. Mas kemudian sekali lagi melancarkan serangannya kepada Inu Senjiro dengan menghantam kepalanya menggunakan pilar tersebut. Tapi karena serangan itu masih belum cukup untuk melukai Inu Senjiro, di saat itu juga Mas pun kembali memutar pilar itu dengan kecepatan tinggi untuk menghantam tubuh Inu Senjiro berkali-kali, hingga membuatnya terpaksa harus menjaga jarak dari Mas. Namun betapa terkejutnya Inu Senjiro, meskipun saat itu dia sudah melompat mundur ke belakang dan mengira kalau Mas tidak mungkin bisa menyerangnya dari jarak tersebut. Lagi-lagi Inu Senjiro pun malah kembali dikejutkan dengan Mas yang ternyata masih dapat menghantam wajahnya dengan pilar, karena saat itu Mas bisa mengejarnya dengan berjalan menggunakan pundaknya. Bahkan walaupun Inu Senjiro sudah mencoba menghindari Mas dengan terbang ke atasnya, sampai di sini Mas tetap saja masih bisa menyerang Inu Senjiro dengan melemparkan pilar itu menggunakan kakinya. Sesaat kemudian Mas pun kembali mematahkan pilar-pilar yang ada di ruangan itu untuk memberikan lemparan beruntun kepada Inu Senjiro. Namun tanpa terduga, meskipun semua pilar itu memang berhasil mengenai Inu Senjiro dengan telak, Inu Senjiro masih saja bisa bangkit kembali seakan-akan tidak ada yang terjadi padanya. Inu Senjiro kemudian berkata, "Mengejutkan, kau jauh lebih kuat dari dugaanku. Tapi sayang sekali kau sudah terlambat, karena di saat gerhana aku akan bisa mengeluarkan kekuatanku yang sebenarnya." Yang mana setelah melakukan penantian cukup lama hingga saat gerhana tiba, pada akhirnya gerhana itu pun mulai menutupi cahaya matahari, yang membuat Inu Senjiro bisa membangkitkan kekuatannya. Namun masih konyol seperti biasanya, di saat semua orang sudah merasa sangat panik karena ini adalah momen yang paling mereka takutkan, di lain sisi Mas pun malah dengan entengnya mengatakan kepada Inu Senjiro, "Apa hanya saat gerhana saja? Kok kedengarannya rugi amat?" Di sini kita pun dapat melihat gerhana matahari yang telah menutup sempurna hingga membuat Inu Senjiro juga langsung menggunakan kemampuannya untuk memanggil kelima jantung anaknya dan segera menyerapnya ke dalam tubuhnya sendiri. Hingga setelah kelima jantung itu berhasil diserap oleh Inu Senjiro dengan sempurna, seketika kekuatan Inu Senjiro pun langsung meningkat secara drastis, hingga wujudnya pun juga ikut berubah layaknya seperti iblis kegelapan yang memiliki sayap dan tanduk, serta cincin hitam yang ada di atas kepalanya. Inu Senjiro mengatakan kamu mungkin melihat sedikit perbedaan padaku. Namun walaupun semua orang sudah dibuat ketakutan ketika melihat perubahan wujud Inu Senjiro, dan bahkan Dom juga sangat yakin kemungkinan Mas untuk menang sekarang sudah hilang, Mas yang saat itu baru selesai memakan kue krimnya malah dengan santainya bertanya kepada Inu Senjiro, apa dia sudah selesai berubahnya. Melihat hal itu tentu saja telah membuat para warga jadi merasa ketakutan dengan wujud baru Inu Senjiro yang sangat menyeramkan itu. Tapi setelah mereka melihat kemampuan Mas dari pertarungan sebelumnya, di sini mereka pun mencoba untuk tetap percaya bahwa mereka pasti akan baik-baik saja, karena mau berubah atau tidak. Pada kenyataannya Inu Senjiro barusan sudah berada di posisi kalah, jadi mereka pasti bisa. Namun siapa sangka, tepat ketika Mas baru saja bergerak maju ke depan untuk memulai serangannya kepada Inu Senjiro, dalam kecepatan yang sangat tinggi sekali,
Tiba-tiba saja Inosenjiro sudah berada di belakang Mas dan langsung menyerangnya dengan serangan tak terlihat, hingga membuat Mas seketika tumbang begitu saja, akibat Inosenjiro yang berhasil merebut jantungnya. Melihat kejadian itu, baik Len maupun semua penyihir yang ada di sana hanya tampak terdiam, tanpa bisa melakukan apapun untuk membantu Mas. Lalu sembari Inosenjiro yang memegang jantung Mas dan memperlihatkannya kepada semua orang. Di sini dia pun kemudian berkata, "Jantung terakhir telah kudapatkan. Sekarang aku bisa mencapai wujud sempurna. Dunia ini tidak lagi berguna untukku. Tidak ada yang bisa menandingiku. Karena itu akan kuberi kalian pilihan. Mau hidup sebagai budakku atau mati sebagai." Namun sesaat sebelum Inosenjiro sempat menyelesaikan ucapannya tersebut, sontak dia pun langsung dikejutkan dengan Mas yang ternyata masih mampu untuk bangkit meski tanpa jantungnya. Mas kemudian langsung saja melompat untuk melancarkan serangannya kepada Inosenjiro dengan menendang wajahnya. Tapi karena Inosenjiro masih sempat menghindari tendangan Mas itu, sayangnya di sini Inosenjiro hanya menerima sedikit goresan luka di wajahnya saja. Yang kemudian Inosenjiro pun juga langsung melancarkan serangan balasannya kepada Mas dengan siluatu yang berbentuk beberapa jarum jam, hingga membuat Mas kembali terluka dengan telak dan tubuhnya juga tertancap di dinding. Inosenjiro tidak menyangka ada manusia yang bisa tetap saja selama hingga 3 menit setelah jantungnya berhenti berdetak. Terlebih lagi setelah dia melihat Mas yang masih bisa bergerak walaupun jantungnya sudah diambil oleh dirinya. Bagi Inosenjiro, kekuatan hidup yang dimiliki oleh Mas itu benar-benar sangat besar sekali. Di sini kita pun dapat melihat ada Dolphin, Len, dan Lemon yang tampak sangat khawatir dengan kondisi Mas saat ini. Namun sebelum Mas ini benar-benar kehilangan kesadarannya, kocaknya di sini Mas pun malah mengucapkan kata-kata terakhir yang sangat konyol sekali. Dan kata-kata itu adalah, "Aku belum pernah mencoba rasa baru dari menu musim dingin Goblin Cream." Lalu, apakah benar Mas ini memang mati? Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Marcel kali ini. Terima kasih buat teman-temannya sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.